Hakim. Kira-kira di Aljazair berapa persen itu agama apa Kristiani? هل يوجد يعني النصارى في الجزائر؟ لا يوجد عندنا كنائس. أخبرتك أنه لا يوجد عندنا كنائس، وتقريبا لم أرى. أنا كنت يعني أنا درست في عدة. الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا، وهي في شمال البحر الأبيض المتوسط يعني. ما عاصمتها؟ لكن الجزائر. الجزائر كذلك. طيب أنا نعم. أترجم أولا. Jadi tidak ada satupun gereja yang berdiri di Aljazair. Setahu dia tidak ada agama lain yang diakui kecuali Islam di Aljazair. Tetapi dalam praktik atau orang-orang asing yang datang, mereka ya beribadah masing-masing dan atau tidak di gereja, di gedung-gedung tersendiri, tetapi tidak di publik. تفضلي. نعم، فنحن في الجزائر تستطيع يعني أن تقول حتى وإن هذا الشيء يعني حقيقة أنا أقول أنه ليس جيد في حق الشعب الجزائري، لكن الجزائر عادة لا تحترم الأديان، يعني لا تعطي حق للأديان الأخرى، فالجزائر تحسبهم متعصبين بالدين الإسلامي، فحين ترى واحد يعني نصراني أو كذا فينظرون إليه بنظرة والله مزرية حتى يكره نفسه. Masya Allah. Jadi Aljazair memang masyarakat yang sangat kuat memegang keislaman dan menolak ada perkembangan agama lain di dalam negerinya. Bahkan jika ada seorang Nasrani yang misalnya menampakkan kekristenannya di muka umum, itu akan dilihat dengan pandangan sinis oleh masyarakat Aljazair, kata dia. Jadi memang tidak dibiarkan. Nah, Berarti mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi, Pak. iya, jadi kalau ada orang asing masuk ke Aljazair, mereka tidak bisa menampakkan salib, tidak bisa menampakkan syiar-syiar agama mereka berada di Aljazair karena saking Ketat ininya. ketatnya dan sangat ta'assubnya masyarakat Aljazair terhadap Islam. Timbangan dia, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang نقطة ثانية ماذا؟ عفوا. نعم. نقطة ثانية ماذا قلت في النقطة الثانية؟ ماذا قلت؟ نسيتي؟ أنا تذكرت فقط النقطة الأولى والثالثة الأخيرة. الثانية يعني أولا يعني poin kedua, masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahannya, dengan akhlaknya yang sangat sangat ramah dan sangat baik kepada para pendatang, para orang-orang asing. Yang ketiga, Indonesia dikenal dengan tingkat keamanan yang sangat baik, sangat stabil dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan Indonesia dia katakan lebih aman, lebih rendah tingkat kriminalitasnya dibandingkan negara-negara Arab, termasuk Aljazair. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد Dengan لله. makanan Indonesia apa ada masalah tuh? عندك مشكلة بطعام إندونيسي؟ أكيد وبشدة. Tentu, kata dia, sangat bermasalah. Apa itu masalahnya? أنت تأكلين الرز أو الخبز هناك في الجزائر؟ نعم، أنا هنا كل يوم أطبخ يعني وكل يوم أعجن الخبز. في الجزائر تأكلين الخبز أو الرز؟ لا يوجد رز في الجزائر، قليل نضع الأرز ومعه الخبز يعني. Nah, jadi makan Roti namanya. roti. Jadi ketika mereka tiba-tiba berubah makanan pokoknya menjadi nasi atau beras, itu masalah memang, Pak. Sudah makan bakso? Oh, Akal tiba bakso? Nasi goreng. Jadi Kita goreng. Nasi goreng. nasi itu di Arab jadi lauk, Pak. Jadi mereka cocol nasi pakai roti. Iya, betul. Jadi waktu saya sedang belajar di Suriah dulu, itu juga jadi masalah karena beras mahal,
karena di sana kan beras India, beras mati itu. Jadi terpaksa membiasakan diri makan roti, dan pelampiasannya Lauknya nasi. lauknya nasi atau lauknya Indomie, Pak. Indomie itu makanan paling sedap ketika kita belajar di Timur Tengah. Masya Allah. Orang-orang Arab ketika saya belajar di sana, produk Indonesia yang sampai ke sana adalah Indomie. Dijual di sana dan mereka suka. Iya. Indomie Sudah berapa itu lama di Indonesia? baru setahun ya. Oh, baru setahun. Jadi Masya Allah. Jadi sekaligus Okti. Jadi artinya Okti sekaligus belajar tentang bagaimana caranya membina budi pekerti dan akhlak terhadap sosial gitu ya, Okti. كذلك أنت الآن هنا عبر دراستك في الدكتوراه طبعا تدرسين كذلك حضارة إندونيسيا ومجتمعه وكذلك خلقهم ويعني عادتهم الإنسانية كذا. نعم. أنا حاليا أدرس اقتصاد إسلامي كما تعلم. لا أدرس يعني حول الحضارة الإندونيسية أو كذا. أنا بس أدرس عن الثروة الإسلامية وفقه المعاملات المالية وديزرتيشن يعني الأطروحة تبعي. لا تعامل الناس يعني تستفيد من هذه المعاملة يعني من حضارتهم من عاداتهم من خلقهم هكذا صحيح؟ تستطيع أن تقول أنني لا أخالط الناس. أخالط فقط الأساتذة. بعدين أخالط عندي يعني أصدقائي عرب هنا يعني لا أخالط الإندونيسيين كثيرا بل قليلا جدا يعني. Iya, karena memang dia sangat padat tugas-tugas S3-nya, jadi dia merasa waktunya sangat terbatas memang sekarang, Bang Firman, untuk dia bisa menelusuri lebih jauh kebudayaan Indonesia, adat istiadatnya, tapi dia berencana untuk mempelajari itu semua ke depan. Mantap, Masya Allah. Jadi kita berbangga harusnya ya, Ahi ya, Ustadz ya. Bagi warga negara Indonesia ini, Masya Allah. Betul. Ya, kalau tidak bangga menjadi bangsa Indonesia kita itu salah. Karena apa ya? Indonesia itu Nusantara itu sejak awal dulu dari abad ke-7 dan seterusnya itu memang sudah peradabannya itu sudah maju. Dan akhlaknya mulai itu sudah baik memang dibandingkan dengan Saudi Arabia pada waktu itu gitu. Masya Allah. يعني قبل استقلال إندونيسيا كنا يعني إندونيسيا على السلاطين يعني على الطريقة المملكية وكل دولة يعني كل المملكة لها دولة خاصة ومجتمع خاص وكذلك كلهم يعني مسلمون يعني المملكة الإسلامية وتحت رعاية العثماني تركيا عثماني. نعم. وهذا يعني هذه قبل نعم 100 سنة يعني عبرنا على هذا الحضارة ممكن أكثر من 400 سنة ثم جاء الهولندا وبعد ذلك يعني انتفك المملكة إلى نهايتها وما شاء الله أقاموا المسلمون
الجهاد والقتال لاستقلال هذه الدولة وما شاء الله المسلمون جاهدوا في سبيل الله وأقاموا الدولة المستقلة الآن وسموها إندونيسيا نusantara Indonesia. ما شاء الله. ما معنى إندونيسيا؟ Apa arti dari Indonesia? Indonesia. Ya, siapa yang bisa jawab? Dari mana asal Indonesia kata Indonesia? itu bahasa ajami masalahnya. Indonesia. Silakan. Bang Firman, Pak Amir, Bang Zen. Ditanya oleh seorang wanita Arab, apa arti Indonesia? Wih. Kita aja masih berapa itu. Juga, Bahasa Sanskerta itu. Bahasa Nusantara itu. Bahasa ajami, jadi tidak mempunyai arti gitu loh. Ada beberapa literasi yang pernah saya dengar tentang asal muasal Indonesia. Kalau menurut Allah Yarham Ridwan Saidi, Babi Ridwan ya. Jadi kata Indonesia ini sudah digunakan oleh para pelaut Arab, tapi sebutannya dulu Indonesi, bukan Indonesia. Andonesi. Andonesi digunakan dalam beberapa surat dan beberapa catatan perjalanan para pelayar Arab itu dari abad ke-15. Jadi nama Indonesia itu sudah dikenal dari abad ke-15. Makanya itu. Itu ada jawaban dari Bang Fadnan. Hal anti ma'ana? Sundus? Nah, Itu kan Indonesia itu ada dua suku di situ dikatakan arti kata dua kata ada Indo dan Asia. Jadi ini Indo itu artinya sesuatu kultur beraneka ragam bangsa atau ras keturunan. Dari Asia itu sendiri gitu, Asia besar gitu. Nah, هناك بعض المعاني عن إندونيسيا عن كلمة إندونيسيا وأنا قرأت كذلك إندونيسيا يعني مكتوبة في الرسائل الرسمية من dari mana tuh? Tadi terawih enggak? Lanjut. من قرن يعني من قرن 15 مسيحي يعني من العرب الذين آتوا إلى إندونيسيا وكتبوا بكلمة إندونيسي لاسم هذا المكان يعني. وكذلك بعض الإخوة هنا كتبوا أن إندونيسي بمعنى من إندو ونيسيا. إندو يعني معناه الجنسية المختلفة يعني كما نعرف إندونيسي في إندونيسيا ليس فقط يعني آسيا بل مخلط بالعرب والهند والصين وكل الشعب الدولي أتوا هنا وأصبح إندونيسيا الآن هكذا. Atau mungkin negara yang dikelilingi ribuan pulau kali ya. وكذلك negara kepulauan lah. Negara kepulauan. Indonesia بمعنى الجزر المتحدة. Karena dari semua negara Indonesia yang paling banyak pulaunya sampai ribuan. 17.000 pulau. Indonesia تعتبر أكثر جزيرة أكثر الجزر في العالم في الدولة واحدة. صح 17.000 itu. 17.000 ya? Iya, 17.000. 17,000 جزيرة. ما شاء الله كثير جدا. كثير جدا صحيح. ما شاء الله. حفظ الله هذا البلد. Semoga Allah melindungi negeri ini kata dia. Amin. أكثر بلد متعرض للكوارث. Kalau di Aljazair ada pulau, Ukti? هل يوجد جزاء
في الجزائر كاسمها يعني جزيرة. لا، الجزائر هي Punya laut. يظهر عليها Apa Aljazair. pulau pasir kali ya? Aljazair nggak punya laut. هل الجزائر في شاطئ البحر؟ لا. Lah, نعم الجزائر هل تقع في شاطئ البحر؟ Iya, نعم ada laut, Pak. Dia kan langsung ke ini, Oh ke iya. apa namanya, Laut Tengah, هي Laut Tengah, أكبر yang langsung oh atasnya iya itu iya iya. Eropa. أكبر دولة في إفريقيا. Makanya mereka itu bahasa resmi keduanya bahasa Perancis. Mereka itu dulunya dijajah oleh Perancis dan bahasa Perancis saat ini menjadi bahasa kedua mereka. Kita dijajah Belanda tapi nggak bisa bahasa Belanda. Iya, betul. Pernah dijajah Jepang nggak bisa bahasa Jepang. Pernah masuk Inggris nggak bisa bahasa Inggris. Padahal kalau Belanda itu paling lama kan di Indonesia. Cuma kenapa kita nggak bisa bahasa Belanda kan? Iya. Jadi bedanya penjajah Inggris sama penjajah Belanda ini memang Bodohi. jahanamnya memang mereka Iya. memonopoli dan membodohi. Monopoli dan membodohi. Kalau penjajahan lain ada rasa tanggung jawab untuk mendidik pribuminya. Nah, seperti Inggris itu masih ada apa itu namanya untuk mendidik, mengajari lah, mengajari bagaimana itu. Malah nggak boleh sekolah. Kalau Belanda warga pribuminya itu tidak boleh belajar, malah tidak boleh sekolah. Paling tinggi kan kalau rakyat kecil itu sampai kelas 3, kelas 2, kelas 3 SD itu sudah cukup. شيء غريب هنا في إندونيسيا، نحن تحت سيطرة هولندا تقريبا أكثر من 300 سنة ولا يبقى من حضارتهم إلا قليل، حتى لا يوجد يعني حتى ممكن البعض تعرف لا نتكلم بالعربية، لا نتكلم بالهولندية إلا قليل يعني من شيوخنا بعد الاستقلال، قليل فقط. لكن غريب هذا الشيء، صح؟ صح. هناك الفرق كبير يعني بين هولندا والفرنسا وبريطانيا يعني في طريقة سيطرتهم يعني في آسيا. صح. فرنسا حين تسيطر على العقول. سيطرة فرنسا من أخطر سيطرة في العالم، لأنها أكثر ما تسيطر هو على العقول. نحن في الجزائر فرنسا؟ ترجم. تفضل استمري. أوكي، نحن في الجزائر فرنسا حين سيطرت علينا لمدة 130 سنة. فقط 130 سنة؟ نعم، سيطرت على عقولنا، فكلنا في الجزائر نتكلم الفرنسية. طيب. نعم. Hasbuki kali. Jadi kata dia Aljazair dijajah Prancis cuma 130 tahun, tetapi penjajahannya itu memang sangat totalitas, bahkan sampai kepada cara berpikir hingga bahasa, sehingga seluruh penduduk Aljazair setelah dijajah oleh Perancis wajib berbahasa Perancis. Istamir deh. Oke. Kira-kira di Aljazair berapa persen itu agama apa Kristen? هل يوجد يعني النصارى في الجزائر؟ لا يوجد عندنا كنائس. أخبرتك أنه لا يوجد عندنا كنائس، وتقريبا لم أرى. أنا كنت يعني أنا درست في عدة. الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا، وهي في شمال البحر الأبيض المتوسط يعني. ما عاصمتها؟ لكن الجزائر كذلك. طيب أنا أترجم أولا. Jadi tidak ada satupun gereja yang berdiri di Aljazair. Setahu dia tidak ada agama lain yang diakui kecuali Islam di Aljazair. Tetapi dalam praktik atau orang-orang asing yang datang, mereka ya beribadah masing-masing dan atau tidak di gereja, di gedung-gedung tersendiri, tetapi tidak di publik. تفضلي. نعم، فنحن في الجزائر تستطيع يعني أن تقول حتى وإن هذا الشيء يعني حقيقة أنا أقول أنه ليس جيد في حق الشعب الجزائري، لكن الجزائر عادة لا تحترم الأديان.
يعني لا تعطي حق للأديان الأخرى. فالجزائر تحسبهم متعصبين بالدين الإسلامي، فحين ترى واحد يعني نصراني أو كذا فينظرون إليه بنظرة والله مزرية حتى يكره نفسه. Masya Allah. Jadi Aljazair memang masyarakat yang sangat kuat memegang keislaman dan menolak ada perkembangan agama lain di dalam negerinya. Bahkan jika ada seorang Nasrani yang misalnya menampakkan kekristenannya di muka umum, itu akan dilihat dengan pandangan sinis oleh masyarakat Aljazair, kata dia. Jadi memang tidak dibiarkan. Nah, Berarti mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi, Pak. iya, jadi kalau ada orang asing masuk ke Aljazair, mereka tidak bisa menampakkan salib, tidak bisa menampakkan syiar-syiar agama mereka berada di Aljazair karena saking Ketat ininya. ketatnya dan sangat ta'assubnya masyarakat Aljazair terhadap Islam. Masya Allah. نحن ما شاء الله كذلك نفتخر بكثير من علمائكم خاصة يعني يوجد أفلام ما شاء الله لا أدري هل من الجزائر أو من ليبيا اسمها أساد والله نسيته. الرسالة؟ لا ليس الرسالة أختي. هو يقاتل فرنسا تحت سيطرة فرنسا يعني ومن ليبيا لا أدري أو من الجزائر. قل لي اسم المسلسل أو فيلم. فيلم مشهور ما شاء الله, مشهور جدا. Ada dulu film dari, saya lupa entah dari Aljazair atau dari Libya, tentang seorang pejuang Muslim yang memimpin perjuangan masyarakat Afrika Utara untuk melawan penjajahan Perancis. Siapa namanya ya? Omar Tapi kita salut ya, mereka dijajah 150 tahun, tapi hampir tidak ada pengaruhnya penjajah sama sekali. Ya, عمر مختار يا أختي, عمر مختار عمر المختار صح؟ من ليبيا. أنت تعرفه أنت صحيح؟ نعم، هو أظن أنه ليس جزائري. نعم, لكن طبعا جهاده وقتاله ليس فقط على بقعة ليبيا لكن لكل أفريقيا الشمالية. صح. عمر مختار. نعم. Ukti setahun di Malang udah pernah nyobain makanan apa? Ada makanan yang paling disuka apa, Ukti? يعني الطعام الخاص من إندونيسيا الذي يعجبك الآن ماذا؟ ayam bakar. Ayam bakar. Bakso belum ya? Ada itu namanya rujak jingur, Ukti. Kalau makan itu langsung pulang ke Aljazair dia. Ya Uti, kalau di Indonesia ini banyak nama-nama, walaupun artinya Indonesia itu dijajah Belanda, dijajah Jepang, tapi banyak nama-nama di Indonesia untuk manusia-manusia di Indonesia ini atau orang-orang di Indonesia ini bernama nama Arab banyak. Seperti nama Mukhlis, Hasan, dan banyak Mustafa, banyak nama Arab. Abdul. صحيح. Abdul. مهما كانت تحت سيطرة الهولندا لمدة أكثر من 300 سنة لكن شعار الإسلام طبعا منتشرة في إندونيسيا حتى الآن. أنت ممكن تنظرين إلى أسماء إندونيسيا يعني أسماء متعلقة بالإسلام بالعرب يعني مخلص حسن وفاطمة وهكذا يعني آثار الإسلام آثار الإسلام لا يذهب يبقى هنا معنا. صح والله، هذا شيء تعتزون به يعني صراحة.
نحن في الجزائر للأسف نحن تحت سيطرة فرنسا وأوروبا عامة لحد الآن، رغم أنها خرجت يعني منذ أكثر من 50 عام، يعني استقلينا، لكن فكر الفرنسي والله ماذا عسى أن أقول، لقد دخل حتى لبيوتنا الفكر الفرنسي، فلو لم نتمسك بالدين يعني لكنا خلاص في الجامعات الجزائرية أو حين تزور الجزائر والله تحسبها أوروبا يعني، ما شاء رغم الله. أننا رغم أننا لا نملك الديانات، يعني تعدد الديانات، نحن فقط ديننا الإسلام، لكن عصرنة الشعب يعني أصبح عقله أوروبي. Nah, hasbuki. Jadi luar biasa dia bangga melihat bagaimana Islam di Indonesia tidak pernah luntur dalam perjalanan sejarah walaupun pernah dijajah oleh Belanda. Bahkan kita bisa bebas menjalankan agama kita dan muncul banyak tokoh-tokoh dan ulama-ulama Islam yang luar biasa dari Nusantara. Hingga saat ini pengaruh Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tadi dia jelaskan bagaimana perbedaannya dengan Aljazair. Bahkan setelah 50 tahun merdeka dari penjajahan Perancis, tetapi karena penjajahan Perancis itu sangat menyeluruh sampai ke dalam sistem pendidikan, sistem berpikir mereka, penjajahan itu masih bercokol di sana walaupun tidak ada lagi Perancis di sana. Jadi pengaruh kebudayaan Perancis, kebudayaan Eropa itu sudah sangat mendarah daging dalam perjalanan masyarakat Aljazair hari ini. Di kampusnya, di ranah pendidikannya, di politiknya, di sistem bernegaranya. Jadi mereka belum terlepas dari pengaruh Perancis. Sehingga walaupun mereka Muslim dan sangat ta'assub terhadap Islam, tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari sisa-sisa penjajahan Prancis itu masih sangat terasa dalam kehidupan mereka. Sekularismenya, liberalismenya, begitu teman-teman. Masih dibayang-bayang gitu ya Ustaz? Masih dalam sistem pemerintahannya. Jadi memang jika muncul, kan pernah terjadi itu, ada salah satu partai Islam yang menang pemilu, kemudian menguasai parlemen. Beberapa waktu setelah itu datang lagi tentara Perancis untuk membasmi partai Islam ini. Jadi walaupun telah merdeka, tetapi tetap dalam bayang-bayang pengawasan Perancis sampai saat ini. Ana yani tazakartu yani qara'tu katsiran an al-Jazair khassatan yani an Hizb al-Islami ba'da yani fawzihim ala al-intikhabat fi tis'inat sahih tis'inat تقريبا وجاء الفرنسا لهجومهم يعني بعد فوزهم على البرلمان صحيح. Nah, jadi memang tidak terlepas politik mereka itu masih dipegang oleh Perancis sampai saat ini, walaupun Perancisnya tidak ada lagi di sana secara fisik. Jadi Indonesia luar biasa, ketika kita merdeka betul-betul terlepas dari bayang-bayang penjajahan sebelumnya. Betul. Berarti kan merdekanya seperti Malaysia berarti ya? Bisa jadi agak sama, mereka dianggap persemakmuran ya. Iya. Iya. Paten pada tadarus. Ternyata kita barisan sendiri di kolom-kolomnya sendiri. Herdi sama sahabat ke. Iya, hukum kita memang peninggalan Belanda, KUHP dan lain-lain, tetapi tidak ada lagi intervensi Belanda dalam mengurus negeri ini secara langsung ya. Namun secara tidak langsung kita tahu ada banyak kepentingan asing sekarang, Barat dan Timur kan. Bahkan ada 9 naga, wallahu a'lam. Betul sekali. Jazakillah khairan ukhti Sundus ala waqtiki wa ziyaratiki huna. Nas'alallah al-azim an yani yuwaffir at-tawfiq wa السهالة في دراستك هنا في إندونيسيا حتى أنت تستعملين دراستك يعني أسرع الممكن هنا. إن شاء الله أتمنى ذلك. اللهم آمين.
Ada Bang Edi Prayitno. تفضل إذا تريدين أن تسألي عن أشياء للإخوة هنا أنا أترجم لك يعني اسأليهم لكي نقوم بالمناقشة كذا. نعم والله يعني عندي سؤال وأظن أنه محرج قليلا في حق الشعب الإندونيسي. تفضلي. لكن رمضان الماضي لاحظت ظاهرة. ما شاء الله يرحمك الله فامن. رحمك الله. لاحظت شيء في الشعب الإندونيسي رغم أنه مسلم. في رمضان الماضي لاحظت أنهم لا يصومون، فأتفاجأ حين أخرج إلى الشارع وأرى بعضهم يشربون القهوة وبعضهم يشربون التاي في الشارع. والله صراحة أستغرب الأمر. Oke, jadi dia bertanya, dia sudah melalui 1 kali puasa, 1 kali Ramadan di Indonesia dan dia terkejut sekali karena perbedaan yang sangat kentara dengan nuansa Ramadan di kampung halaman dia dengan di Indonesia. Ketika dia keluar di siang hari Ramadan, dia lihat masyarakat banyak yang tidak berpuasa dengan terang-terangan minum dan makan di warung kopi, kata dia. Dia kaget sekali melihat itu. Astagfirullah. Lakin idza tadhhabina ila mantiqati ana huna fi Aceh alladhi la yasum fi yawm Ramadan hadha yakum bil yani al-uqubah lahum yani. Kalau di Sumatera Barat itu kalau di bulan Ramadan semua rumah makan ataupun orang-orang yang bebas nggak puasa itu nggak ada. Nah, hada mukhtalifa bainal makan ilal makan. Jadi berbeda tempat memang. Mungkin karena dia di Malang agak majemuk, juga mungkin banyak orang-orang dari agama lain sehingga nuansa Ramadannya tidak terlalu terlihat seperti daerah-daerah Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Barat misalnya, Pak. Jadi agak kaget dia. ya kaget dia. Masya Allah. Itu memang kultur ya namanya. Mungkin banyak agama-agama lain kan di sana. Betul. أيضا لاحظت شيء. ماذا؟ نعم في الفنادق الإندونيسية. نعم. يعني ربما سردوا لي قصص ولاحظت أشياء يعني لا يطلبون الدفتر العائلي حين يستأجر ذكر وأنثى أو مرأة ورجل. Nah. Ini juga sesuatu yang mengejutkan dia, katanya. Dia lihat hotel-hotel di Indonesia sangat bebas menerima pasangan yang bahkan tidak perlu menampakkan buku nikah atau surat-surat resmi pernikahan ketika mereka menyewa kamar di sana. Itu mengejutkan dia juga, katanya. Malu juga gitu. Ya salam. Ya, Masya Allah. صحيح هكذا نحن هنا الآن لكن يختلف كذلك بين المكان إلى المكان بين المنطقة إلى المنطقة وخاصة في منطقة يعني في سومطرة مثل آچه مثلا هذا لا يجوز. الفندق لابد أن يطلب صورة النكاح من شاب أو من الرجل الذي يأتي بالمرأة إلى الفندق. نعم مثلنا في الجزائر ممنوع. في كل الفندق هناك في الجزائر؟ في كل جزء من الجزائر ممنوع أن يختلي رجل بامرأة في الفندق دون دفتر عائلي. Ya, jadi di Aljazair seluruh hotel di seluruh bagian negara Aljazair tidak dibenarkan pasangan bermalam atau masuk ke hotel tanpa ada buku nikah. Masya Allah. أيضا أريد أن أنبه لأمر بما أننا اجتمعنا هنا لعله مجمع خير يفيدنا. أريد أن أنبه لأمر خاصة أصحاب الكوست وأصحاب يعني استئجار البيوت، من فضلكم رجاء والله أترجاكم لا تدعوا الاختلاط في الكوست تبعك، يعني الكوست الخاص بك أو البيت الذي تؤجره،
لأنك والله تجني به السيئات لنفسك، فكله محسوب عليك. إذا أجرت الكوست للذكور لا تدع البنات يدخلن إليهم، وإن أجرت العكس فامنع الاختلاط رجاء، إنه شهر الفضيلة. وغير هذا الشهر فانتبه، لأنه أنت تجني السيئات، هذا كله على رقبتك. Nah, jadi dia juga memberikan nasihat kepada kita semua, terutama yang memiliki bisnis kos-kosan. Dia memperhatikan bahwa kos-kosan itu sebaiknya memang dipisahkan antara kos laki-laki dan perempuan, dan juga dibuat peraturan yang ketat antara kos laki-laki yang tidak boleh dikunjungi selain laki-laki, begitu juga kos perempuan tidak boleh dikunjungi oleh wanita lawan jenis, karena menjadi sarang maksiat dan tempat terjadinya hal-hal yang buruk di sana. Jadi dia memperhatikan hal itu terjadi di banyak wilayah yang banyak kos-kosan. Ya. Jazakillah khairan ala nasihatiki. والله ما نحن إلا نذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Jazakillah khairan. Indonesia bebas ukhti. لا والله ما رأيت منها إلا خيرا يعني. Nah. Ini para Kristen pada tadarusan ya. Iya. Tadarusan. Tadi si John Peter ada beberapa kali lewat, saya lihat nggak berani dia, kita lagi bicara bahasa Arab. John Peter. Dia kayak kupu-kupu aja kalau dia lagi ada bikin ling ya. Maunya masuk. Tapi lagi tadi tadarusan juga, waktu aku tadarusan juga begitu. Keliling terus ini. Silakan di bawah yang ada mau bertanya tentang bagaimana yang ingin diketahui tentang Aljazair atau tentang Timur Tengah, saya terjemahkan insyaallah. Kita manfaatkan kesempatan ini berkenalan dengan seorang ustazah dari Aljazair. Assalamualaikum King Ahsyihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan King, ada yang mau ditanyakan kepada ustazah kita? Nyimak aja dulu Bang. Oh, ada Peter, Yang mau ada John bertanya Peter. silakan. Naikkan John Peter. John Peter. Naik John. Aduh, udah keduluan John. Keder dia, cuma modal terjemah, mana berani dia gini-gini. في أحد في التعليقات يكتب، يعني حسب ما ترجمته، يكتب I am sorry when Christmas has no words, appreciate the Christmas. يقول يعني احترموا الدين المسيحي وإلى آخره. والله نحن لا نسيء إلى النصرانية ولا إلى الدين المسيحي، نحن فقط نتكلم، يعني نحن نحترم الأديان. صحيح. نعم أختي. هناك بعض الأمور السياسية هنا تحدث عندنا الآن، يعني مثلا هناك القول منهم، الأقوال منهم لابد أن نحترم عيد المسيح، وعندما نحن نطلب الاحترام منهم رمضان، يعني عندما المسلمون يصومون في رمضان لكي لا يأكلون ويشربون عامة أمام المسلمين، فيقولون يعني لابد أن تحترمهم لأنهم يعني أقلية، وكذلك لا يمكن أن يتركوا الأكل والشرب. تفهمين مقصدي؟ يعني غريب، يعني غريب جدا. عندما يفعلون يوم العيد عندهم المسيحي يطلبون منا أن نحترمهم،
ولكن عندما نحن نطلب عكس ذلك منهم الاحترام منهم عندما نحن نصوم في شهر رمضان نعم. يقولون هم لا يحترمون. نعم هكذا الآن يعني الواقع ما يحدث بيننا الآن. صح. والله الحمد لله نحن في الجزائر ليس عندهم حتى كنائس، لا نعطيهم أي حق يعني، ولا تترجم هذه المقولة. Jadi kata dia sangat aneh ketika ada kelompok masyarakat yang merayakan hari Natal dan menuntut umat Islam untuk ikut merayakan atau ikut mengucapkannya, padahal itu bukan dari akidah kita. Sedangkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan kita meminta mereka menghormatinya dengan tidak makan dan minum terang-terangan di siang Ramadan, mereka juga menuntut agar kita menghormati mereka yang tidak berpuasa. Ini sangat aneh bagi dia katanya. Kalau kehidupan di bulan puasa yang non Muslim di Aljazair gimana waktu di sana? طبعا يوجد الكفار ممكن من طريقة السياحة الذين يزورون الجزائر في شهر رمضان. وكيف يعيشون في شهر رمضان عندكم يعني الكفار من النصارى أو يعني من غير المسلمين؟ هل يعني يستطيع أن يأكل صراحة؟ لا يستطيع أن يأكل في الشارع أو في أماكن العامة، لا. مستحيل أنه يأكل أمام الجمهور أو إلا أنه يختفي في سيارته ويأكل، أو يعني يختفي بقدر ما أمكنه، لأنه سيقع له مشكل بعدم احترام الشعب المسلم وعدم احترام الدولة كدين إسلامي والتقليل من حرمة الشهر وعدم احترام شريعة الله. فممنوع عندنا والله. لو وجدوا أحد يأكل في رمضان يقاضوه، يعني يحاسبوه قضائيا. Masya Allah. Jadi di Aljazair itu mustahil bisa ada orang yang makan atau minum siang hari Ramadan terang-terangan. Jadi jikapun ada orang-orang dari non-Islam yang sedang berada di sana, mereka itu harus sangat hati-hati, bahkan harus bersembunyi di mobil atau di kamar hotelnya untuk makan di siang hari Ramadan. Karena jika mereka lakukan terang-terangan itu bisa terkena hukum. Jadi tidak ada toleransi dalam menghormati bulan Ramadan di Aljazair. Namanya tegas. Di sini Di Aljazair selain Muslim dan non Muslim, misalnya Hindu atau Buddha, ada Nggak ada, juga Pak. kira-kira persentasenya berapa? nggak ada. Nggak ada ya? 99%, hampir 100% itu Muslim semua di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan di atas mazhab Maliki. Bisa dikatakan orang-orang yang non-Muslim, non-Islam itu pendatang atau orang-orang yang punya bisnis di sana. Masyarakat Aljazair itu semuanya Muslim. Oh iya. Beda kalau di Indonesia banyak ini. في أحد يقول في التعليقات that's what I said earlier, that when we fast we have to respect people who are not fasting. يا أخي يا أخي لسنا نحن الذين نصوم في رمضان، لسنا نحن من نحترم غير الصائمين. الواجب هم من يحترموننا، لأنه الشهر خاص بنا، يعني خاص بجميع المسلمين، فوجب عليهم عدم الأكل أمام أعين العامة، وهم من يجب عليهم الاحترام. لسنا نحن الصائمين نحترم غيرنا، لا، أنت خاطئ. Ya, jadi nggak masuk akal ketika ada ungkapan bahwa orang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ini sangat tidak masuk akal. Seharusnya secara logika orang yang tidak berpuasalah yang harus menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Secara akal sehat.
Monggo Abang King kalau mau nanya tuh, monggo. Iya, silakan. Silakan abang dulu ya, Bang. Aku belakangan aja. يا أخ علي، أستاذ علي، عندكم البوذية؟ نعم، نحن في إندونيسيا الأديان المعتبرة عند الحكومة الإسلام والمسيح وبوذي وكذلك الهندو يا الله. معتبرة عندهم يعني عدد من Kepercayaan, adat, kejawen. kejawen. Kejawen udah masuk ini, udah masuk ke dalam Belum. agama ya? Belum ya? Belum. Nah, itu kan pengaruh-pengaruhnya semua makanya mungkin. Iya benar kata Ukti itu. Itu kita nggak bisa pungkiri karena kemajemukan kali ya. Tapi yang sudah ada cerita bahwa masuk ke dalam berita kemarin ini ya, apa? Aliran kepercayaan ya? Kepercayaan. Itu maksudnya gimana? Itu juga saya belum ngerti tuh yang gimana yang kepercayaan itu. Iya, agama apa itu aliran kepercayaan? Nggak pernah kita dengar sebelumnya. Iya. Nah, kalau masalah kepercayaan itu yang saya dengar sih, mohon maaf ya buat semua. Itu dari zaman dulu, zaman kejawen gitu kan. Sebelum Berarti yang dimaksud kejawen itu ya Bang ya? Nama lain kejawen ya? Indonesia. Iya. Sebelum Islam masuk ke Nusantara gitu kan. Awalnya kan Nusantara bukan Indonesia. Iya memang. Sebelum agama Islam nih masuk ke Nusantara, itu agama kepercayaan. Tapi Mana ada? Siapa bilang Indonesia ini Nusantara? bukan, itu kan awalnya kan Nusantara di zaman kerajaan gitu kan. Iya, ya udah coba tunjuk batas Nusantara semana. Saya nggak percaya ada Nusantara. Karena dulu yang ada kerajaan-kerajaan masing-masing. Ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Minang, kerajaan Riau, Maluku. Berbagai macam kerajaan. Memang terbagi-bagi. Tidak ada istilah Indonesia yang sebegini luas di masa lalu. Malah belum bersatu dulu ya kan ya. Jadi kalau ada klaim Nusantara sebagai nama lain Indonesia yang sebesar wilayah kita sekarang itu mustahil. Terus adanya Nusantara tuh ceritanya gimana? Nah, itu klaim dari takhayul Majapahit. Iya. Semua itu berdiri pada kerajaan kesultanan masing-masing. Selamat malam Bang Amir. Malam Pak. Saya dari Oten. Saya ingin bertanya. Ya. Silakan. Saya mau tanya dari tadi ini pembahasannya masalah berpuasa ya. Iya. Harus menghargai orang yang berpuasa. Bapak setuju nggak? Secara nilai-nilai kemanusiaan saya setuju. Ya, alhamdulillah. Ya, secara nilai kemanusiaan kita harus saling mengasihi menurut Kristen ya. Kita harus saling menghargai, mengasihi. Namun kalau di Kristen itu kalau berpuasa jangan ada yang tahu. Itu ajaran Kristen. Minyakilah rambutmu, maka Bapamu yang di surga akan memberikan berkat kepadamu. Itu ajaran yang puasa menurut Kristen. Iya. Namun kalau saudara kami Muslim itu diumumkan Puasanya bersama-sama. Iya, diumumkan kemudian Ada waktu khusus. Maksudnya harus menghargai, harus mengikuti. Nah itu di pertanyaannya adalah kalau di kami orang Kristen itu nggak sah. Gini Pak, Karena kami juga memiliki puasa yang tidak bersifat wajib, namanya puasa sunnah.
Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa-puasa yang sifatnya individual. Puasa individual, kami tidak menuntut orang harus menghormati kami yang melakukan itu sendirian. Kami sedang berpuasa, saya tidak bisa paksa keluarga saya untuk berpuasa di hari itu dan tidak makan siang di hari itu. Jangankan kepada non-Islam, kepada saudara seiman saya tidak bisa paksakan untuk menghormati saya yang sedang berpuasa secara individual di hari itu. Namun perbedaan mendasarnya, puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan seluruh umat Islam sedunia di waktu terkhusus dan merupakan kewajiban beragama yang artinya itu adalah ibadah bagi mereka. Sehingga ya wajar jika dalam keberagaman, dalam kebinekaan kita ini kita menghormati ibadah yang dilakukan secara bersama-samaan seluruh umat Islam di negeri ini, sehingga narasi ketika umat Islam meminta untuk dihormati ketika berpuasa 1 bulan Ramadan ini saya rasa wajar. Ya, itu pemahamannya ya. Kalau kami di Kristen itu tidak ada namanya puasa secara bersama-sama. Kami tidak ada. Sehingga pengajarannya itu kalau berpuasa ya masing-masing, sehingga tidak ada unsur seperti menyelinap mau membatalkan puasa. Puasanya berapa lama, Bang? Kalau di Kristen itu? Kalau kami di Kristen 40 hari. tidak ada suatu kewajiban secara umum. Oh. Seperti di Bukan saudara kewajiban kami ya? Muslim, ya. Oh, jadi Itu bukan kewajiban ya, Bang ya? Ya, maksudnya Oke, lanjut. kewajibannya itu pergumulan masing-masing setiap individu manusianya. Apa doanya? Doanya itu dia berpuasa secara diam-diam. Nggak, berarti artinya tidak ada perintah untuk berpuasa, Bang ya? Dia itu individual. Iya, nggak ada perintah gitu, Bang ya? Secara umum, secara bersama-sama. Enggak, di dalam agama Kristen memang tidak ada perintah untuk berpuasa? Ada perintah berpuasa, tetapi tidak secara serentak. Berapa lama waktunya berpuasa, Bang? Berpuasa Ditentukan kah? itu tidak ditentukan, Oh, semaunya dia aja, semau kita aja ya? semau individual. Oh, Iya. Ustaz. Ya, saya rasa nggak ada masalah karena dalam puasa individual masyarakat Muslim juga tidak menuntut untuk menghormati dia yang sedang berpuasa sendirian tersebut. Tetapi ini kan kasusnya beda. Umat Islam sedang berpuasa serentak, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, di waktu yang disebut sebagai bulan Ramadan. Sebagai contoh gini Pak, ketika umat Hindu Bali merayakan Nyepi, itu seluruh kegiatan transportasi, kegiatan perekonomian di Bali itu dihentikan serentak 1 hari. Bahkan sampai pesawat terbang dilarang terbang di hari itu. Dan umat Islam juga menerima. Walaupun itu ada resiko bisnis, ada resiko-resiko yang berakibat terhadap ekonomi, tetapi karena menghormati kebersamaan, umat Islam tidak memberontak, tidak mengatakan bahwa tidak menerima itu, semua kita menerima. Baik. Jadi toleransi beragama itu memang merupakan local wisdom kita sebagai bangsa yang majemuk, nggak masalah itu. Baik. Ya, boleh saya buat satu pertanyaan? Boleh. Tapi agak keluar sedikit. Silakan Pak. Nanti ada Ustazah yang bisa jawab atau teman-teman di sini, Pak Amir juga. Baik, terima kasih. Saya lihat ini di TikTok ini lebih ramai membahaskan tentang masalah Trinitas. Dan ini menjadi perbincangan yang sangat hangat. Sehingga saya ingin bertanya sama teman-teman di Muslim, kenapa ini kok jadi hinaan begitu, jadi barang cacian.
seperti Suma, itu sudah seperti cacian buat keimanan dari saudara seberang. Sehingga saya dalam hati saya bertanya begini, Isa Al-Masih maupun Yesus itu menurut saya itu sama. Sebentar Pak ya, Pak Amir ada Ustadz Alif di bawah, dinaikkan aja Pak Amir. Lanjut Pak, lanjut. Ya, menurut saya Isa Al-Masih alaihissalam dengan Yesus Kristus itu sama. Karena buku yang dibawa dari Bani Israel itu sama. Yang membedakan adalah orang-orang yang ada di dalam TikTok. Sehingga persoalan perdebatan ini tidak ada habis-habisnya. Jadi yang Bapak tidak terima dari perdebatan atau diskusi lintas agama ini apa? Ya, yang saya tidak terima itu Bang mereka Mir, Ustaz menghina-menghina Nabi. Alif naikin. Bang King turun dulu ya sebentar. Saya mau nanya nih, bentar. Bang King ini apa? Muslim atau Bang King? Kenapa? Iya Ustaz. Dari kalangan apa? Muslim atau Kristen kah? Iya kan kemarin kan saya sempat dengar gitu kan. Saya kan sempat nyimak ya di sini juga di Bang Amir ini. Itu kemarin gitu kan. Iya. Itu kan ada perdebatan sampai perdebatan itu memanas gitu kan. Cuma aku di bawah nyimak gitu kan. Sedikit demi sedikit ya saya saring gitu kan. Ya timbulnya tahu tuh karena ada yang nggak masuk akal dikit gitu kan Ustaz. Ya. Yang nggak masuk akal dari segi mananya Bang? Pertanyaannya apa? Kan seperti ini pertanyaannya, itu kan seperti Nabi Isa gitu kan. Nabi Isa kan sama saudara kita Kristen dibilang Tuhan gitu kan. Saya itu timbul pertanyaan, kalau Nabi Isa itu dibilang Tuhan, kenapa bukan Nabi Adam yang dijadikan Tuhan, sedangkan yang dibuat oleh Allah itu kan Nabi Adam yang lebih dahulu itu daripada Nabi Isa. Nabi Adam itu kan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan gitu kan. Kenapa bukan Nabi Adam, kok Nabi Isa yang diangkat jadi Tuhan gitu. Oke. Tadi saya compare sekalian ya, Pak Adityan. Bapak mendengar sendiri pertanyaan dari saudara Muslim King Syekh. Iya. Jadi Iya. ada yang noise ini. Begitulah Pak, dalam diskusi lintas iman ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ataupun argumen-argumen yang muncul memang memberikan narasi-narasi dari perspektif keimanannya masing-masing. Sehingga dalam diskusi, dalam sebuah perdebatan, jika terjadi gesekan, itu suatu kewajaran. Namun tetap kita menjaga norma-norma kebersamaan, kebernegaraan, keberbangsaan kita yang NKRI ini, yang Bhinneka Tunggal Ika, dan kita menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku. Namun, Bapak juga harus ingat bahwa oknum itu tidak mewakili agama masing-masing. Karena kami juga mendapati dari oknum-oknum Kristen sendiri yang melakukan penghujatan yang sangat miris ketika kami mendengarnya. Bapak nanti setelah dari room Pak Amir ini coba main ke room, Bapak catat sekarang namanya Ki Ahmad. Bapak main nanti ke Khalifah Malik atau Maliki ya. Malikil dan teman-temannya. Bapak perhatikan narasi mereka ketika menceritakan Islam secara
secara monolog bahkan ketika tidak ada muslim yang sedang masuk ke komal mereka, bagaimana mereka berbicara tentang Islam. Billy lagi, coba Bapak main ke sana biar Bapak tahu bahwa ini bukan barang baru yang terjadi. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi dewasa saja kita tanggapi hal-hal seperti ini. Jadi Bapak juga tidak perlu sensitif melihat ada dari kalangan muslim yang tampil sebagai pendebat mampu memberikan narasi-narasi yang membantah argumen-argumen dari kalangan debater dari agama lain gitu. Dan saya sampaikan kepada Pak Adityan bahwa Islam memberikan norma yang sangat agung terhadap diskusi atau debat lintas agama. Nanti Bapak tolong buka surat An-Nahl 125. Bagaimana kitab suci umat Islam Al-Quran yang merupakan wahyu Allah mengajarkan kami cara berargumen dan cara bersosial dan berdebat atau berdiskusi dengan orang-orang di luar Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla, sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang telah tersesat an sabilih, dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah pula yang lebih tahu siapa yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi memang ada anjuran dalam agama kami Pak untuk menyeru manusia, menyuruh orang-orang di luar yang tidak beriman kepada Allah agar mereka mengerti dan mengenal Allah dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang penuh pelajaran. Dan kami juga dituntut dalam ayat ini untuk berdebat dengan cara yang terbaik. Maka kami berusaha untuk menjalankan ayat ini dalam praktek diskusi lintas iman di TikTok ini Pak. Namun tentu manusia tidak ada yang terlepas dari khilaf dan salah, itu manusiawi namanya. Namun ada baiknya juga kritik ini juga diberikan kepada teman-teman dari agama Bapak yang tampil di dunia perdebatan agar seimbang. Bagus. Autokritik itu bagus. Kami menerima kritik, dan juga sebaliknya teman-teman dari apologet Kristen juga harus mendapatkan kritik.